Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 1, subtema 1, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapkan diri kalian, siapkan buku catatan kalian. Enjoy this video. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, diharapkan kalian mampu mengetahui makhluk hidup dan tak hidup dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu menyebutkan runtutan pertumbuhan pada manusia dengan benar. Oke, kita mulai ke pembelajaran kita hari ini. Dari gambar berikut ini, dapatkah kalian menyebutkan mana yang makhluk hidup dan mana yang tak hidup? Silahkan, yang tahu ditulis di kolom komentar. Di sini ada gambar tas, ada gambar buku, kemudian ada gambar pensil. Itu dinamakan benda. Ya, kalian tidak bisa itu sebut makhluk hidup. Mengapa? Nanti kita akan ulas bersama-sama. Yang kedua, di sini ada gambar kijang, burung, ikan, kemudian ada sapi. Nah, ini dinamakan makhluk hidup. Lalu, bagaimana cara membedakan makhluk hidup dan tak hidup? Mari kita ulas bersama-sama. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup sendiri terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda. Yang pertama ada manusia, kemudian hewan, dan juga tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Berinteraksi maksudnya saling berhubungan atau terkait satu sama lain. Kemudian, contohnya adalah manusia selalu membutuhkan makanan yang bersumber dari hewan dan juga tumbuhan. Sementara, hewan juga memakan hewan lain atau tumbuhan lain untuk bertahan hidup di lingkungannya. Begitu juga dengan tumbuhan yang memerlukan energi dari alam di sekitarnya dengan cara menghasilkan makanannya secara mandiri melalui proses fotosintesis yang berlangsung di mana fotosintesis pada tumbuhan berlangsung di daun. Nah, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Makhluk hidup berbeda dengan benda. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh benda. Yang pertama, membutuhkan makan dan minum. Makanan dan minuman sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengapa? Karena makanan dan minuman merupakan sumber energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas pada hari itu. Jadi harus diingat-ingat, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah membutuhkan makan dan minum. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, berbeda dengan benda mati. Mereka tidak dapat bergerak, kecuali dipindahkan oleh manusia. Yang pertama, kalian lihat di layar kaca kalian, ada gambar burung, yaitu bergerak menggunakan sayap untuk terbang. Kemudian, ada ikan, bergerak menggunakan sirip, dibantu dengan ekor untuk berenang. Kemudian ada tumbuhan yang bergerak mengikuti arah sinar matahari. Jadi tumbuhan ini karena dia memasak makanannya dengan bantuan sinar matahari, jadi dia selalu membutuhkan atau bergerak mengikuti sinar matahari. Jadi kalau misalnya anak-anak di dalam ruangan meletakkan suatu tanaman, jadi sesekali harus membawa keluar supaya terkena sinar matahari. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tumbuhan tersebut dapat memasak makanannya. Kemudian selanjutnya adalah sapi bergerak menggunakan kaki, yaitu untuk berjalan maupun berlari. Manusia sendiri juga bergerak menggunakan kaki untuk berjalan maupun berlari. Kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu bernapas. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan atau mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup sendiri berbeda-beda. Yang pertama ada paru-paru. Ini contoh paru-paru, gambar paru-paru pada manusia. Contohnya yang pertama, makhluk hidup yang bernapas menggunakan paru-paru adalah manusia. Selain manusia, juga ada hewan darat maupun hewan laut. Contoh hewan darat yang bernapas menggunakan paru-paru ada kambing, kemudian ada kijang, kemudian yang hewan lautnya ada lumba-lumba, kemudian ada ikan paus.
Selanjutnya adalah stomata. Stomata merupakan alat pernapasan pada tumbuhan. Selanjutnya adalah trakea. Biasanya trakea ini adalah pernapasan pada serangga. Contohnya ada belalang, kemudian ada capung, kemudian ada kecoa, ada kupu-kupu, banyak ya. Contohnya sudah Bapak sebutkan sebelumnya di pembelajaran yang pertama. Kemudian insang. Insang merupakan alat pernapasan pada ikan. Gambar insang bisa dilihat pada nomor 1 yang sudah Bapak beri petunjuk di layar kaca kalian. Oke, kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara spesiesnya. Jenis-jenis perkembangbiakan. Yang pertama ada bertelur atau ovipar, beranak atau vivipar, bertelur maupun beranak atau ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Ada ayam, kemudian ada burung. Kemudian vivipar atau beranak, ada kucing, ada kambing. Kemudian ada yang bertelur maupun beranak atau disebut ovovivipar. Contohnya ada kadal, kemudian ada kuda laut. Kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu apa? Tumbuh artinya bertambah tinggi, berat, besar, maupun volume tubuhnya itu semakin besar. Jadi kalau anak-anak merasa badannya besar, gemuk, nggak usah minder. Karena apa? Itu bagian dari tumbuh, yaitu bertambah tinggi, berat, maupun besar. Yang kalian lakukan cukup berolahraga secara teratur supaya kesehatan kalian tetap terjaga. Kemudian berkembang. Berkembang sendiri artinya adalah bertambah cerdas, matang dalam emosi, atau dikatakan dapat menuju ke kedewasaan. Contohnya nih pertumbuhan pada ayam. Dari telur kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Pada manusia, setelah kalian lahir menjadi bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian menjadi orang tua. Sedangkan pada tumbuhan dimulai dari biji keluar akar, bertunas, kemudian menjadi tumbuhan. Kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, peka terhadap rangsang. Apa yang kalian lihat dalam layar kaca? Di situ ada seorang anak yang menahan sinar matahari dari silau matahari yang mengenai matanya. Nah, apa yang kamu lakukan ketika tiba-tiba matamu terkena sinar matahari? Otomatis kamu akan menutup matamu menggunakan telapak tanganmu ataupun menutup kedua matamu. Mengapa? Karena kamu merasa silau, sehingga tangan dan matamu refleks atau tubuhmu refleks untuk melindungi. Nah, itu merupakan bagian dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsang. Selain manusia juga ada tumbuhan putri malu. Kita lihat di sini. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Baik anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan Bapak tentang materi kita hari ini. Silahkan nanti dicatat di buku kalian masing-masing, disimak videonya, kemudian kalian pelajari lagi. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan kalian bisa menghubungi Bapak secara langsung melalui WA pribadi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. See you and bye-bye.